Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubassirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyursidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba bil hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhi yuhsinuna bi islamahum wa lam yaf'alu sayyan fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Terlebih dahulu dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, khusyuk, lagi penuh tawakal, juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, kehidupan yang bahagia adalah dambaan setiap orang. Tidak ada satupun manusia yang ingin hidup susah, gelisah, dan tidak merasakan ketentraman. Namun demikian, prinsip dan cara pandang orang berbeda-beda dalam mengukur kebahagiaan. Bagi seorang mukmin, kebahagiaan tidak hanya kebahagiaan dunia berupa kemewahan dan keberlimpahan materi, tetapi juga harus meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Pun juga kita tidak boleh selalu mengejar akhirat sementara melupakan kehidupan, kebahagiaan diri dan keluarga yang sedang dihadapi selama ini di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Kebahagiaan yang kita dambakan adalah kebahagiaan dunia dan sekaligus kebahagiaan akhirat. Sebagaimana doa yang disyariatkan dalam Al-Quran dan senantiasa kita baca di segala kondisi, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya saat di dunia ialah kehidupan berumah tangga. Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan hidup yang mulia sebagai salah satu tanda kekuasaannya, sebagai penenang hati, kasih sayang, pakaian, dan teman setia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat afa bil batil yu'minuna bi ni'matillah hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Di rumah seorang suami bisa menemukan tempat berlabuh yang mulia dan ketenangan jiwa setelah lelah bekerja. Ia bisa mengibaskan debu-debu kejenuhan dan kebosanan dari dirinya. Ia dapat meluruhkan kesulitan hidup dengan senyum yang manis, wajah yang ceria, kata-kata yang lembut, perlakuan yang halus, wajah yang hangat, dan emosi yang meluap. Diimbangi oleh pasangan hidupnya, teman perjalanannya, belahan jiwanya, dan ibu dari anak-anaknya. Dan di rumah seorang istri bisa menemukan sarang keluarga yang bahagia dan tempat hidup yang enak. Di rumah itu lahirlah generasi baru yang soleh, solehah, dan istimewa di bawah naungan naluri ayah yang penyayang dan naluri ibu yang pengasih. Jauh dari pemicu ketegangan dan kegelisahan, pengganggu kenikmatan dan pengundang kesengsaraan dan kekacauan. Begitulah Islam menginginkan agar keluarga bisa menjadi markas kebaikan, cinta, dan keharmonisan, dan bisa menjadi benteng dalam berbakti, berkasih sayang, dan perdamaian. Islam meminta kedua pilar utama keluarga, suami dan istri, agar bisa menjadi contoh dalam hal kerjasama yang baik dan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing. Atas dasar itulah kebahagiaan rumah tangga tidak terletak pada pakaian yang mewah, makanan yang enak, penghidupan yang segar, melainkan pada kasih sayang, cinta, dan kerjasama. Ini menegaskan adanya ketentraman di dalam rumah tangga dalam bentuk yang paling tinggi dan makna yang paling atas, dan juga dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri-istri kamu itu adalah bagaikan pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Allahu Akbar. Inilah keindahan bahasa Al-Quran yang menggambarkan hubungan antara suami dan istri seperti hubungan antara manusia dan pakaian. Apa yang lebih dekat dan lebih lekat dengan seseorang selain pakaian? Dengan demikian pernikahan bukanlah sekedar ikatan duniawi, materi, birahi, dan hewani,
melainkan ikatan ruhani dan jiwa yang mulia. Oleh karena itu, Islam sangat getol dalam upaya memperkuat ikatan ini. Islam memerintahkan agar kita senantiasa menjaganya dan mengingatkan agar kita tidak gegabah dan lalai terhadapnya, supaya mawar kebahagiaan tidak layu, bunga kenyamanan tidak mati, dan pohon ketahanannya tidak kering. Dan hal itu tidak mungkin terjadi tanpa keseriusan dari pihak suami dan istri untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik pergaulannya kepada setiap orang, terlebih lagi kepada istri beliau. Bahkan Nabi Muhammad SAW menekankan dalam sabdanya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 3895, juga termaktub dalam Ibnu Majah nomor 1977, Sahih Al-Albani nomor 285. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perlakukanlah kaum wanita dengan baik karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya sesuatu yang paling bengkok pada tulang rusuk ialah bagian atasnya. Jika engkau membiarkannya, ia senantiasa bengkok dan jadi perlakukanlah kaum wanita dengan baik. Sahih Bukhari nomor hadis 5186 dan Sahih Muslim 1468. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaullah dengan mereka istri-istrimu secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran surat An-Nisa ayat 19. Wa qala Allah taala walahum mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim, yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Wahai para suami, bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Menjadi salah satu kewajiban dalam menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wala tudaruhunna litudayyifu alaihinna. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Ketahuilah bahwa kehidupan rumah tangga adalah salah satu pos terpenting untuk menanamkan iman dan melahirkan generasi yang mengenal akidah dan Al-Quran. Lebih-lebih di zaman seperti sekarang ini, bentuk kehidupan rumah tangga yang penuh dengan tenggang rasa, cinta kasih dan serasi menjadi modal utama terwujudnya itu semua. Hendaknya pasangan suami istri, terutama suami, harus bisa mengendalikan diri dan tidak terburu-buru mengambil keputusan sekecil apapun, karena akibatnya bisa saja akan berdampak sangat panjang dan besar, bahkan tidak menutup kemungkinan juga berpengaruh lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah ini. Mudah-mudahan khutbah ini dapat kita hikmati bersama, dan semoga kita tercatat sebagai insan yang dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, baik bagi diri kita sendiri, pasangan kita, dan keluarga besar kita masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bil amr bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi suratil Furqan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum bi ihsan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillas siratal wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wahdul man khadal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimati ila yaumiddin. Allahumma adfar 'anna al bala wal wafa waz zalazil wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dahara minha wa ma batan an baladina hadi Indonesia khasatan wa sa'iril buldanil muslimin 'ama ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.